Halo semuanya, gue Okto. Balik lagi di channel Tech Manis, teknologi masa kini. Banyak banget dari kemarin yang request untuk gue update NC1, kursi ergonomis dari Rexus. Nah, sekarang kita akan coba bahas itu, tapi nggak cuma bahas NC1 doang. Di sini gue ada kursi baru lagi, ini dari Rexus juga, RGC 100 Max. Ini ya keduanya kelihatan beda banget ya. Ini gaming banget dan ini ya ergonomis kursi kantoran gitu ya. Nah, di video ini lumayan banyak hal yang pengen gue sampein untuk kedua kursi ini karena ini ya update juga, jadi banyak yang pengen gue ungkapkan gitu unek-uneknya ya. Jadi gimana bahasan gue soal kedua kursi ini? So langsung aja masuk ke videonya. Oke, dari dua jenis kursi ini udah kelihatan banget beda. Ini gaming banget, ini office chair banget. Dari dia punya bahan, ini full dari kulit sintetis, dia pakai PU leather, jadi ya pasti aja kalau kalian mau gaming chair ini harus di ruangan yang dingin terus karena gampang banget keringetan. Beda dengan NC1 yang dia tuh pakai bahannya ini joknya fabric, jadi ya tentunya sirkulasi lebih bagus dan dia pakai senderan juga ini dari jaring-jaring, nggak tertutup kayak yang kursi gaming RGC 100 ini ya. Jadi ya pastinya nggak gampang gerah. Feel duduk di kursi RGC 100 ini tuh badan kita kayak dikunci gitu, mulai dari paha yang ada bantalan sampingnya, bikin kaki kita pergerakannya jadi agak terbatas. Kalau lu adalah orang yang suka nyilangin kaki di atas kursi ya, itu say goodbye sama si RGC 100 ini. Nah, tapi enaknya untuk RGC 100 Max ini yang varian Max punya ya, bukan RGC 100 biasa. Dia tuh ada tambahan footrest-nya di bawahnya, jadi sama kayak NC1 Max juga dia ada footrest tambahannya. Nah ini kalau gue pribadi gue suka pakai footrest-nya dia ini untuk nyilangin kaki gue, bukan untuk selonjorin kaki gitu ya. Jadi walaupun kaki kita nggak bisa naik nyilang di atas dia punya jok, seenggaknya dia punya tambahan footrest ini, jadi ya bisa nyilangin kaki di situ dan enak menurut gue, lumayan lah. Sementara untuk di NC1 karena dia itu nggak ada samping-samping di paha kita, jadi ya tentunya ini kita bisa fleksibel banget. Nah karena ini bukan NC1 Max, ini tuh nggak ada footrest tambahannya kayak di RGC 100 Max ini. Tapi gue sama sekali nggak ada masalah untuk NC1 nggak ada footrestnya karena ya gue nggak tahu itu akan kepake sama gue atau enggak, karena gue jujur jarang banget nyelonjorin kaki kayak gini. Lumbar support di RGC 100 Max ini bisa dinaik turunin kayak kebanyakan kursi gaming. Dia pakai sistem karet Superman. karet sempak Superman. Untuk headrest juga ini mirip-mirip modelnya, pakai bantalan lagi gini. Jujur agak kurang suka gue sama dia punya headrest ya, karena dia punya bantal tuh bulky banget sebenarnya. Jadi untuk di kepala tuh agak ngedorong ke depan gitu, dan kadang agak susah untuk nyesuaiin sama dilakukan leher ini. Dan karena dia bahan bantalnya kulit sintetis gini juga, gue ngerasa kayak nempel di kulit tuh agak kurang enak sebetulnya. Enaknya mungkin dari fabric itu lebih nice menurut gue, kayak bantal-bantal leher pada umumnya. Sementara untuk lumbar support di NC1 gue ngerasa ini agak useless ya karena dia tuh kayak nggak kena gitu ke punggung kita nih. Kalau misalnya kita bisa lihat di belakangnya ada plastik lumbar supportnya, dan kalau kita senderin tuh ini nggak kena sebetulnya. Untungnya bentuk dari rangka si NC1 ini udah condong ke depan gitu, jadi ya oke lah, ini masih bisa nge-support lumbar kita gitu ya. Dan bahan jaring-jaring ini juga bikin dia jadi lebih nyaman untuk disenderin menurut gua. Nah untuk headrest ini juara banget NC1. Sebelumnya kan gue udah pernah pakai Fantech OCA 258 dan ini jauh lebih enak dia punya headrest, dan dibanding sama RGC 101 juga ini adalah headrest menurut gue kursi yang paling nyaman sampai saat ini gue pakai, karena bener-bener bisa ngepas banget di kita punya leher. Kalau leher lu tinggi juga lebih dari 170 cm, nah ini bisa kalian atur ditinggiin gitu. Kalau gue ini pakai yang paling rendah. Kita lanjut ke dia punya armrest untuk di RGC 100 Max, jadi bisa di adjust tinggi rendahnya sama dibelok-belokin gitu ke kanan ke kiri, cuma dia nggak bisa dikedepanin. Adjusting armrestnya menurut gue cukup kepake untuk kalau misalnya kursinya pengen kita masukin di kolong meja, kalau kita lagi nggak pakai kursinya gitu ya, biar ruangan jadi lebih gede. Nggak perlu turunin hidrolik si bangku ini dulu, cukup turunin armrestnya. Beda dengan NC1, kita harus turunin kita punya hidrolik kalau kursinya lagi nggak kepake, terus baru dimasukin gitu biar ya lebih luas. Terus enaknya armrest si RGC 100 ini juga dia punya material empuk gitu, jadi ini nggak akan sakit. Untuk armrest si NC1, pertama dia nggak bisa di-adjust, terus bahannya juga ini kasar plastiknya, bukan kasar, ya kasar sih, dan keras ya. Dia nggak ada empuk-empuknya gitu, dan gue tuh cukup wondering sama
tangan sikut gue nggak tahu kenapa ini, gue ngerasa sikut gue tuh agak menghitam gitu ya belakangan ini, karena gue sering banget pakai si NC1 ini, terus sikut gue sampai sakit gitu di sininya kadang. Tapi tetap gue lebih suka posisi armrestnya si NC1 dibanding sama RGC 100 ini. Untuk di meja Taiji yang ukuran tingginya itu 72 cm dari daun meja paling atas ke lantai, ini NC1 armrestnya masih bisa ngelewatin meja Taiji. Di 75 cm kalau gue ukur NC1 dari armrest ke lantai. Ini dengan kondisi gue dudukin, gue itu beratnya 65 kg ya, round segitulah. Jadi di NC1 ini kita masih punya banyak opsi, lebih fleksibel, mau lebih tinggi atau lebih rendah tentunya, karena ya dia bisa ngelewatin dari 70 cm, dimana itu adalah ukuran kebanyakan sebuah meja kerja. Sementara untuk pakai RGC 100 Max, walaupun dia bisa di-adjust, tapi ini posisi tertingginya tuh mentok di 71 cm kalau gue ukur dari dia punya armrest ke lantai. Which is sejajar banget sama meja Taiji gue, jadi lu nggak punya opsi lebih untuk itu. That's why gue punya kendala untuk pakai setup meja kayu ini ya. Ini tuh lebih tinggi kalau gue ukur dari surface meja ke lantai itu ukurannya ada di 74 cm. Jadi kalau pakai NC1 di meja kayu ini udah cukup tingginya, cukup ngelewatin sedikit malah. Jadi ya ini udah enak sih, NC1 bisa lebih fleksibel lah intinya. Terus gue coba berpikir apakah ganti hidrolik bisa jadi solusi dari masalah yang kita alami ini gitu ya. Sebetulnya enggak sih, tinggal gue turunin meja gue ini karena ini kebetulan kaki mejanya IKEA Bekan dan bisa diturunin walaupun turuninnya manual gitu ya. Makanya sampai sekarang tuh nggak gue turun-turunin karena PR banget untuk nuruninnya gitu ya. Nah tapi kalau misalnya kalian punya meja yang ukurannya lebih dari 70 cm dan nggak bisa diturunin, ya opsinya adalah ganti hidrolik. Nah cuma tentunya kalian harus consider sama beberapa hal kalau kalian ganti hidrolik di kursi RGC 100 Max ini. Kita bahas satu-satu. Kalau gue coba ukur tinggi hidrolik kedua kursi ini, emang ada perbedaan. Hidrolik NC1 ini lebih tinggi di 32 cm, sementara untuk RGC 100 Max ada di 27 cm. Ditambah lagi rangka kaki keduanya juga beda, bentuk kaki si NC1 itu lebih segitiga, jadi ini bikin dia makin tinggi. Dari ukuran hidrolik dan bentuk kaki aja udah kelihatan RGC 100 kalah tinggi jauh sama NC1, tapi dia tuh kebantu sama joknya dia yang tebel banget. Jadi ya bisa aja sebetulnya untuk kalian ganti hidrolik 120 untuk si RGC 100 Max ini kalau kalian mau lebih tinggi, tapi kalian harus concern juga di jarak antara duduk kalian ke lantai, karena ini bikin kaki kalian tuh bisa jadi ngegantung dan ini akan bikin cepet pegel. Gue punya panjang dari telapak kaki ke lutut itu 45 cm, jadi ya sebetulnya dengan kondisi NC1 tinggi armrestnya setara dengan tinggi Taiji di 72 cm, kaki gue ngepas banget napak di lantai, malah gue itu lebih nyaman untuk taruh kaki gue di atas kaki kursi ini, kayak yang lagi gue lakuin sekarang ini. Kalau posisi di RGC 100 Max ini sama, pas banget napak kaki gue ke lantai, tapi bedanya ini gue nggak bisa naikin kaki gue ke kaki kursinya dia, karena ukuran kaki dia tuh emang lebih kecil dan lebih tadi nggak lebih segitiga, lebih ceper gitu ya si RGC 100 dibanding NC1. By the way, untuk roda di sini juga ada beda NC1 sama RGC 100 Max. Kalau di NC1 ini masih pakai plastik rodanya, sementara RGC 100 Max ini udah pakai rubber. Untuk bahan rubber menurut gue ini bisa lebih aman dipakai kalau lantai ruangan kalian itu adalah vinyl atau kayu gitu ya, karena akan lebih awet dan nggak akan ngelukain lantainya. Sementara untuk plastik sangat bisa ngelukain lantai kayu kalian gitu ya. Nah cuma minusnya dari rubber adalah gue tuh sering banget udah ukuran dia kecil kan kakinya gitu ya, pas gue pengen maju atau mundurin tuh jadi mau jatuh gitu karena keset. Jujur rubber dibanding plastik gitu, kalian akan lebih susah untuk gerak-gerakin kursi ini. Next, untuk reclining, keunggulan dari RGC, dia punya reclining ini bisa direbahin kayak kursi mobil. Caranya tinggal tarik tuas yang ada di kanan ini, kita tarik ke atas sambil kita senderin. Ini bisa sampai rebahan banget, cuma lu harus hati-hati pas lu udah rebahan terus pengen ditegakin lagi, karena berasa lagi sparring sama Conor McGregor gitu. Sementara untuk di NC1 ini nggak bisa di lock, cuma bisa di lock by reclining yang di bawah tuasnya ini. Nah, sebetulnya si RGC 100 juga bisa tuh reclining kayak gini. Ini apa sih namanya? Bukan reclining ya. Kalau reclining itu kan punggungnya doang. Kalau ini tuh sama
sama ininya gitu ya. Di sini emang RGC punya keunggulan lebih banget dibanding NC1 karena jujur itu bisa nyaman banget kalau kita lagi pengen istirahat. By the way untuk footrest di sini fitur footrest itu kan nggak cuma di RGC 100 Max ya, di NC1 Max juga ada footrestnya, cuma beda bahannya. Ini tuh bahan dari empuk-empuk gitu, kalau NC1 Max itu bahannya plastik. Nah cuma sayangnya adalah ini kan gue baru pertama kali lihat langsung ya dia punya footrest. Ini rangkanya tuh kayak bener-bener harusnya bisa lebih bagus dari ini, karena itu besi biasa aja gitu, besi kosong terus dikasih warna chrome gini, dan ada las-lasannya kurang rapi sih menurut gue. Itu sih sayang aja sih itu. Next untuk struktur dari kursi masing-masing, kita ngomongin NC1 dulu. Dia tuh udah jadi satu antara senderan, armrest dan joknya. Jadi kalau kita senderin yang ikut ngayun itu sama jok-joknya juga dan armrestnya juga. Nah untung dari struktur kayak NC1 ini bikin dia tuh jadi lebih kokoh karena semuanya keiket, semuanya kebaut dari dia punya senderan terus ke armrestnya dia dan nyatu ke joknya dia gitu. Nah kalau misalkan punya OCA 258 ini pasti akan relate banget karena dia punya senderan itu kayak bisa digerak kanan kiriin gitu, kayak kesana itu jadi nggak kokoh gitu ya. Nah minus dari rangka NC1 ini karena dia nyatu semua dari dia punya armrest ke jok dan ke senderan, bikin dia tuh nggak bisa upgradable untuk dia punya armrest. Kalau kita lihat di OCA 258 dia tuh kasih opsi untuk bisa di upgrade dia punya armrest karena ya itu bisa dicopot aja gitu tanpa harus ngeubah rangka lainnya. That's why ada NC1 Max karena itu untuk mengubah seluruh rangkanya, jadi dia tuh bisa kasih kita armrest yang adjustable. Jadi kalau misalnya kalian udah beli NC1 ini ya jangan berharap armrestnya bisa di upgrade gitu, karena itu sangat kecil kemungkinannya menurut gue ya, karena ya PR untuk diubah semua rangkanya gitu. Struktur di RGC 100 Max ini juga mirip-mirip sama OCA 258, dia kepisah semua gitu antara senderan, jok dan armrest. Tapi dia lebih kokoh karena senderannya itu dibaut ke besi sampingnya ini, yang dimana besinya ini nyambung sama dia punya jok. Jadi gak goyang-goyang ke kanan kiri gitu. Terus armrestnya juga ini dia kepisah langsung dibaut ke bawah jok ini. Jadi once kalau misalnya ada upgrade soal armrestnya ini akan lebih gampang di replace-nya dibanding NC1. Nah sekarang kita update pemakaian. Ini udah 4 bulan gue pakai si NC1 ini. Anehnya dulu pas awal-awal pakai itu ada bunyi-bunyi yang kayak cekit-cekit gitu, gerak dikit itu bunyi kayak gini tuh ngek 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 gini. Sekarang udah enggak, cuma bunyinya itu jadi kayak gimana ya? Nah itu untuk RGC 100 Max ini gue pakai kurang dari sebulan, ongoing sebulan pokoknya. Ini nggak ada bunyi sama sekali di kursi ini, jadi ya dia adem ayem aja gitu ya. Dan ya ini nice sih untuk dia punya rangka hidroliknya gitu. Nggak tahu kenapa dia bisa bagus nggak bunyi. Terus untuk armrest si NC1 ini kita bisa lihat udah banyak banget lecet-lecet di armrest ini, karena sering banget lagi duduk terus ini tiba-tiba nggak sengaja gitu posisi armrest itu ada di bawah meja, pas gue bangun baret gitu tiba-tiba, karena kan ya dia punya hidrolik, kalau kita bangun tuh pasti akan sedikit naik lagi gitu ya. Untuk si NC1 sampai sekarang ini sih belum ada bau ya, bau dari joknya gitu, karena ya kalau yang kita tahu jok kayak gini gampang banget nyerap keringet, alhasil dia bisa baunya tuh kayak demek apek gitu ya, masih bahasa gue ya apek ya, bau apek gitu ya. Nah cuma gue tuh akalin dia tuh pakai ini bantal kursi lagi. Kalau misalnya jadi kotor terus bau, gue tinggal ganti si bantal ini aja, gue cuci. Buat harganya dari kedua kursi ini ya memang cukup jauh ya. Dia punya harga itu RGC 100 Max ada di 2.099.000 kalau gue lihat di official store-nya Rexus. Sementara untuk di NC1 ini harganya ada di 1.149.000. Oke, kesimpulan dari dua kursi ini menurut gue kalian benar-benar harus tentuin sesuai dengan selera dan kebutuhan kalian dan kondisi kalian saat ini. Pertama, kalau misalnya kalian milih untuk kursi gaming kayak gini, kalian harus relain ruang gerak kalian karena ini akan terbatas banget sama dia punya frame ini. Enaknya adalah postur tubuh kalian tentunya akan lebih kejaga karena kalian akan duduk tegak terus gitu ya, maksudnya ya nggak miring-miring gini. Terus kalian juga harus mikirin suhu ruangan kalian, kalau dirasa emang udah cukup dingin dan sirkulasi udara yang pertukarannya udah cukup bagus gitu ya, menurut gua pakai kursi gaming juga ya boleh-boleh aja. Nggak ada AC tapi sirkulasi udaranya bagus gitu, menurut gua it's fine. Cuma ya kita harus ingat kita tinggal di Indonesia, lembabnya itu lumayan tinggi kelembapannya, jadi ya pastinya akan cepet banget keringetan di kursi jenis kayak gini dengan
Dia punya bahan tuh sintetis leather gitu ya. Kalau dirasa emang sirkulasi udaranya belum cukup ya kalian bisa punya opsi pakai model kursi kayak gini, jaring-jaring belakangnya gini ya. Terakhir yang menurut gue harus diperhatiin ada space ruangan. Ini ruangan gue tuh kayak cuman 7 meter persegi, around segitulah pokoknya. Ini tuh kursi gaming kayak gini kelihatan bikin penuh banget karena dia tuh ya solid semuanya gitu ya. Beda dengan NC1 yang dia punya jaring-jaring di belakangnya, ini tuh bikin kayak kelihatan tuh lega gitu di ruangan kita. Nah itu yang harus jadi concern kalian sih. Kalian pengen yang lebih minimalis atau gimana gitu ya. Kalau misalnya emang konsepnya minimalis, gue rasa lebih cocok pakai office chair kayak gini. Semuanya ada kebutuhannya masing-masing, ada plus minusnya masing-masing. Ya balik lagi ke kalian, gue udah sampein itu pendapat gue dan opini gue kayak gitu, dan itu yang gue rasain langsung dengan pakai kedua kursi ini. So segitu aja video dari gue kali ini. Terima kasih buat kalian udah klik video ini dan nonton sampai habis. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah jika ada info saran seputar konten di channel ini. Like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi sebagai dukungan kalian terhadap channel ini. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.